Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum mulai, aku mau bilang satu hal. Kadang masalah dalam rumah tangga bukan hanya tentang ekonomi atau perselingkuhan, tapi tentang bagaimana seseorang merasa tidak dihargai di tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi hatinya sendiri. Cerita ini adalah kisah nyata tentang seorang istri yang berjuang mempertahankan rasa cinta dan harga diri saat suaminya lebih memilih orang lain dibanding dirinya sendiri. Bukan orang tua, bukan saudara, tapi teman. Teman yang entah sejak kapan menjadi lebih penting dari istrinya sendiri. Dari luar, hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Orang lain mungkin melihat mereka sebagai pasangan harmonis, tapi di balik pintu rumah ada luka yang semakin hari semakin dalam. Luka yang tidak terlihat, tapi terasa sampai ke hati. Bayangkan, ketika kamu membeli makanan dan niat menikmatinya bersama seseorang yang kamu cintai, tapi makanan itu malah diberikan ke orang lain. Dan bukan hanya diberikan, tapi tanpa tanya dan tanpa pikir panjang. Atau ketika kamu membeli barang elektronik untuk kebutuhan rumah tangga, tapi tiba-tiba barang itu diberikan ke teman suamimu begitu saja, tanpa izin dan tanpa diskusi. Seolah usahamu tidak ada harganya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika kamu melihat suamimu tertawa lepas dan begitu bersemangat saat berbicara dengan temannya. Tapi ketika berbicara denganmu, wajahnya datar, nadanya dingin, dan jawabannya singkat. Rasanya seperti kamu bukan istrinya, tapi hanya orang yang numpang tinggal di rumah. Cerita ini bukan hanya tentang marah. Ini tentang kecewa, bertahan, berharap, dan mempertanyakan sampai kapan hati harus menahan semua rasa sakit itu. Sebelum cerita dimulai, aku harap kamu bisa ikut merasakan beratnya perasaan ini. Karena mungkin tanpa kita sadari, ada banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share agar cerita seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan ruang untuk didengar. Sekarang, mari kita mulai. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Hubungan kami baik, komunikasi berjalan, dan dia adalah laki-laki yang perhatian. Dia selalu bilang kalau aku adalah prioritasnya. Dia sering mengingatkanku makan, memastikan aku tidak kelelahan, dan membuatku merasa seperti aku adalah orang terpenting di hidupnya. Tapi perlahan, sikap itu mulai berubah. Awal perubahan itu sangat kecil, sampai aku hampir tidak menyadarinya. Dia mulai sering pergi bersama temannya. Katanya hanya nongkrong sebentar. Katanya hanya ngobrol santai. Aku percaya karena sebagai seorang istri, aku tidak ingin menjadi orang yang posesif atau menghalangi dia berteman. Tapi lama-kelamaan, waktu yang dia habiskan bersama temannya semakin banyak. Dan waktu yang dia habiskan denganku semakin sedikit. Perubahannya bukan hanya soal waktu, tapi juga tentang sikap dan perhatian. Aku masih ingat satu kejadian yang sampai sekarang terasa menusuk. Hari itu aku membeli makanan kesukaan kami. Aku sengaja beli 2 porsi karena aku ingin makan sambil ngobrol dengannya. Aku pikir mungkin ini bisa jadi quality time kecil di tengah kesibukan. Tapi sesampainya di rumah, temannya datang. Dan tanpa melihatku, tanpa bertanya, dia bilang ke temannya sambil tertawa, "Tuh, ambil aja makanan gue." Aku berdiri sambil memegang plastik makanan itu. Rasanya sesak, panas, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak minta maaf, tidak menjelaskan, tidak berusaha menghargai usahaku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena makanannya hilang, tapi karena aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Sejak hari itu, aku sadar sesuatu berubah. Dan aku tidak tahu apakah aku masih menjadi istri atau hanya seseorang yang kebetulan ada di hidupnya. Sejak kejadian makanan itu, aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena aku tidak ingin bicara, tapi karena setiap kali aku mencoba menjelaskan apa yang aku rasakan, dia hanya menjawab dengan kalimat yang selalu sama. "Cuma makanan. Kenapa dibesar-besarkan? Kamu itu sensitif banget."
Aku tahu dia tidak mengerti, karena sejatinya marahku bukan tentang makanan itu, tapi tentang bagaimana aku merasa tidak dihargai sebagai istri. Bagaimana caranya sesuatu yang aku niatkan dengan penuh kasih malah dianggap biasa saja, bahkan diberikan ke orang lain tanpa bertanya padaku terlebih dahulu. Aku pernah memberanikan diri bertanya. Aku bilang pelan, "Kenapa sih sekarang kamu lebih sering sama temanmu?" Jawabannya membuatku terdiam lebih lama. Dia bilang, karena temannya lebih nyambung, lebih asik diajak ngobrol, dan dia merasa lebih bebas. Sebebas apa? Sampai lupa kalau dia punya istri di rumah. Sebahagia apa sampai lupa kalau ada seseorang yang menunggu cerita dan waktunya. Beberapa hari setelah itu, dia pulang membawa temannya ke rumah lagi. Kali ini, mereka membawa minuman dan camilan. Mereka tertawa keras, saling bercerita, dan aku hanya duduk di ruang tamu, pura-pura sibuk dengan ponselku. Padahal yang aku lakukan hanya menahan air mata agar tidak jatuh. Sesekali, aku menatapnya. Dia terlihat begitu hidup saat bersama orang lain, seolah aku tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Hari demi hari, perubahan itu semakin terasa. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah? Apakah semua ini karena aku tidak cukup baik? Atau apakah aku hanya pilihan terakhir ketika tidak ada orang lain yang lebih menarik untuk diajak bicara? Dan yang paling menyakitkan adalah ketika aku sadar semua yang aku lakukan untuknya selalu dianggap biasa saja. Tapi apapun yang dilakukan oleh temannya, sekecil apapun, selalu dia bela dan puji. Pada malam hari, saat dia tertidur, aku hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus pura-pura kuat? Hari itu, aku pulang membawa kotak kecil berisi headset baru. Aku membelinya karena headset lamanya rusak. Aku membayangkan dia akan senang, karena biasanya dia suka dengar musik sebelum tidur. Saat aku menyerahkannya, dia hanya melihat cepat, lalu berkata seadanya, "Oh, makasih." Tidak ada senyum, tidak ada reaksi, tidak ada apresiasi. Tapi aku tetap bilang tidak apa-apa, karena aku pikir mungkin dia sedang lelah. Namun sore itu, saat temannya datang, semuanya berubah menjadi luka baru. Temannya bilang headsetnya hilang. Dan tanpa pikir panjang, suamiku berkata, "Ambil aja punya gua yang baru." Aku hanya bisa melihat tanpa suara. Dia bahkan tidak menoleh ke arahku, tidak tanya dulu, tidak minta izin, tidak mencoba menghargai bahwa barang itu aku beli dengan uangku sendiri. Temannya tersenyum sambil berkata, "Makasih bro." Dan suamiku menjawab santai, "Udah santai aja. Gue kan punya istri yang baik dan pengertian. Dia pasti gak masalah." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi rasanya seperti tamparan. Karena saat itu aku sadar, di matanya aku bukan pasangan setara. Aku hanya tempat mengambil dan memberi. Tanpa perlu ditanya, apakah aku punya perasaan. Malam itu, aku duduk di dapur sendirian. Aku mencoba menenangkan diri sambil minum air hangat. Tapi semakin aku mengingat kejadian itu, semakin dadaku terasa panas. Seolah ada sesuatu di dalam diriku yang hampir pecah. Aku mencoba bicara lagi, tapi jawabannya tetap sama. Cuma, "Barang, kenapa kayak gitu sih? Kamu tuh harusnya bangga karena aku berbagi sama temanku." Bangga. Kata itu ironis sekali. Bagaimana aku bisa bangga ketika hal-hal yang seharusnya dibicarakan bersama malah diberikan begitu saja, seperti aku tidak punya suara. Di titik itu, aku mulai merasakan satu hal yang lebih menyakitkan daripada marah. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Setiap kali aku mencoba berbicara, setiap kali aku mencoba menjelaskan perasaanku, dia selalu memotong dengan alasan yang sama. "Kamu terlalu sensitif. Kamu lebay. Kamu bikin masalah dari hal kecil." Padahal aku tidak mencari masalah. Aku hanya ingin didengar.
didengarkan tanpa disela, tanpa dibandingkan, tanpa direndahkan. Suatu malam kami makan bersama. Itu pun karena aku yang memaksa. Awalnya, aku mencoba memulai percakapan ringan. Aku bertanya tentang pekerjaannya, tentang rencananya ke depan, tentang hal-hal yang biasanya kami bicarakan dulu. Tapi responnya selalu pendek. Iya, entahlah. Sampai akhirnya dia melihat ponselnya dan tertawa pelan. Ternyata temannya mengirim pesan. Dalam hitungan detik, ekspresinya berubah. Dia terlihat bersemangat, tertawa, dan langsung membalas pesan itu. Sementara makanan di depannya belum disentuh. Aku diam, aku menunduk, aku menahan air mata, dan akhirnya aku berkata pelan, "Kenapa kamu bisa begitu senang ketika berbicara dengan orang lain, tapi saat berbicara denganku, kamu seperti terpaksa?" Dia berhenti sebentar, lalu menjawab, "Karena dia ngerti gue, karena dia gak ribet. Karena sama dia, gue bisa jadi diri gue." Aku terdiam. Kata-kata itu menghantam tepat di dada. Jadi selama ini, denganku kamu terpaksa. Denganku, kamu tidak bisa menjadi dirimu. Denganku, kamu merasa ribet. Kalimat itu mengendap lama. Bahkan setelah makan malam selesai, bahkan setelah rumah kembali sunyi, hatiku tetap terasa sesak. Malam itu, aku tidak menangis. Untuk pertama kalinya, aku hanya duduk diam, tanpa air mata. Karena rasanya, semua ini sudah terlalu melelahkan untuk ditanggapi dengan tangis. Setelah semua yang terjadi, aku mulai lebih banyak diam. Bukan karena pasrah, tapi karena aku sadar, bicara tidak lagi berguna. Apapun yang keluar dari mulutku akan dianggap salah, dianggap lebay, dianggap tidak penting. Aku mulai melakukan semuanya sendiri, belanja sendiri, mengurus rumah sendiri, mengatur keuangan sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai makan sendiri. Suatu sore suamiku pulang bersama temannya lagi. Mereka tertawa, bercerita, seolah aku tidak ada. Seolah rumah ini adalah tempat nongkrong, bukan rumah tangga. Saat aku hendak ke dapur membawa minuman, aku mendengar temannya bertanya pelan, "Istrimu gak marah bro? Kamu pulang telat terus." Dan jawaban suamiku membuatku menahan napas. Dia udah kebiasaan. Lagian gue kan laki-laki, gue berhak punya hidup gue sendiri. Saat itu, aku merasa seperti boneka. Ada, terlihat, tapi tidak dianggap punya hati atau suara. Malamnya, aku duduk di kamar sambil bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus pura-pura tidak sakit? Sampai kapan aku harus mengorbankan diriku agar dia tetap merasa nyaman? Kadang aku berpikir untuk pergi, tapi hati ini masih berharap dia berubah. Masih berharap dia sadar. Masih berharap dialah rumahku. Tapi semakin lama, semakin jelas. Harapan itu semakin tipis. Keheningan menjadi satu-satunya tempat di mana aku merasa aman. Karena dalam diam, aku tidak lagi harus mendengar kata-kata yang menyakitkan. Hari itu berbeda. Bukan karena ada pertengkaran besar. Bukan karena ada kejadian baru. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku mendengar suaraku sendiri di dalam hati. Suara yang berkata cukup. Suara yang selama ini terkubur oleh cinta, kesabaran, dan harapan. Suamiku kembali pergi dengan temannya, tanpa pamit, tanpa penjelasan. Dan aku tidak lagi bertanya. Aku hanya duduk diam, sambil memandangi dinding ruang tamu. Di depanku, ada cermin kecil. Saat aku melihat pantulan wajahku, aku hampir tidak mengenali perempuan di sana. Matanya lelah, wajahnya pucat, dan senyumnya hilang. Aku sadar, aku terlalu sibuk mempertahankan seseorang yang bahkan tidak berusaha mempertahankanku. Malamnya, ketika dia pulang, dia masih tertawa, masih membawa energi yang bukan berasal dari rumah ini. Tapi kali ini, aku tidak merasa marah atau sedih. Yang aku rasakan hanya satu, hampa. Dia bertanya dengan nada datar, "Kamu
gak tidur. Aku menjawab pelan. Aku lagi mikir. Dia tertawa kecil, seolah meremehkan. Mikir apaan? Dan aku hanya menjawab tentang aku, tentang hidupku, tentang rasa yang sudah terlalu lama aku simpan. Untuk pertama kalinya dia terdiam. Untuk pertama kalinya aku tidak takut bicara. Untuk pertama kalinya aku memilih diriku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Cerita ini bukan hanya tentang luka, tapi tentang perjalanan menemukan keberanian untuk melihat diri sendiri. Terkadang kita terlalu sibuk mempertahankan seseorang yang bahkan tidak menghargai kehadiran kita. Kita berharap mereka berubah. Kita berharap mereka melihat perjuangan kita. Tapi pada akhirnya, cinta tidak bisa diperbaiki sendirian. Jika kamu yang mendengar cerita ini sedang mengalami hal yang sama, ingat satu hal. Kamu berharga. Kamu layak didengar. Kamu layak dihargai. Dan kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kadang cinta bukan tentang bertahan, tapi tentang tahu kapan harus melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang sedang melalui fase yang sama merasa tidak sendirian. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Kamu layak bahagia.